masa pandemi kayak gini ya stay di rumah aja, ya kan, masih PPKM juga, sambil dengerin ilmunya Pak Bi. Wah, udah punya kaosnya, berarti udah pernah ikut bisa bikin brand ya. Mungkin waktu itu lagi masih kelas offline atau sudah kelas online. Mas Age Mallory, Mas Iwan Gunawan, malam juga. Ada Mas Reza. Halo Ja. Oh ya, waktu itu kelas offline ya. Iya, kelas offline memang semua dibagiin kaosnya. Kaos ini seperti kaos bukan, seperti sertifikat lah ya. Lebih-lebih daripada sertifikat yang bisa kita pajang tuh biasanya di tembok. Tapi kalau kaos ini benar-benar membranding Anda menjadi bisa bikin brand, ya kan? Halo Mas Mahfud Rozi, ketemu lagi. Stay tune ya sambil nunggu Pak Bi. Aku masih menunggu Pak Bi, coba aku colek dulu Pak Bi-nya. Oke, sambil santai-santai aja di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan kalau ada yang sudah siap-siap punya pertanyaan, bisa juga siapin pertanyaannya. Seperti biasa, aku akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab di kelas-kelasnya Pak Bi, ya. Nah, kemarin itu ada kelas apa aja? Yang baru saja dilakukan adalah ada kelas copywriting, Power Copywriting, baru saja selesai kemarin ya, 2 hari, hari Senin dan hari Selasa. Lalu sebelum itu ada kelas Branding, Marketing, dan Selling 1.0 to 4.0. Itu juga baru saja selesai ya, beberapa minggu terakhir. Jadi kita akan kita akan membahas lagi pertanyaan-pertanyaan di kelas-kelas itu. Wah, Kutai Kartanegara hadir, Pak Khalif. Siap merapat ya. Sembari masih nunggu Pak Bi, tapi nggak apa-apa, kita bisa bincang-bincang aja. Mungkin teman-teman di sini yang udah bergabung sama saya bisa tulis di kolom komen. Sebenarnya apa sih yang diharapkan atau apa sih yang ditunggu dari live IG ini? Bisa ditulis di kolom chat kalau teman-teman mau, biar nanti Pak Bi dan saya juga bisa sembari menyesuaikan kira-kira apa harapan teman-teman mendengarkan brand klinik ini. Yang pasti memang brand klinik ini kita adakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas Pak Bi yang belum sempat dijawab. Jadi karena memang salah satu yang ditunggu-tunggu dari kelas itu adalah memang sesi tanya jawabnya sama Pak Bi. Karena kadang-kadang yang pertama sesi tanya jawab itu biasanya Pak Bi akan memberikan bukan cuma sekedar penjelasan teori, tapi lebih kepada praktek ya. Dan jawaban Pak Bi itu justru pada saat lagi sesi tanya jawab itulah yang tiba-tiba pop up ide yang apa gitu. Itu biasanya ditunggu-tunggu sama peserta tuh juga itu. Jadi keseruan di sesi tanya jawab. Nah, saya dan Pak Bi pengen ngasih intip ke teman-teman semua sebelum sambil sharing experience gitu ya di kelas, seperti apa sih sesi tanya jawabnya. Nah, nanti sambil kita tunggu Pak Bi. Atau sebelum Pak Bi gabung, ada yang mau live sama saya?
Mungkin teman-teman alumni kelas. Ini belum ada yang mau. Nah, coba sebelum Pak B join, kita ngobrol-ngobrol dulu. Wah, Mas Syawal sudah bergabung. Halo Mas Syawal. Pak B-nya masih siap-siap. Iya nih, Brain Clinic sebenarnya kita mau mengadakannya setiap minggu ya, setiap hari Rabu. Tapi berapa Rabu kemarin memang berhalangan, jadi baru bisa ada lagi. Nah, Mas Rizky. Assalamualaikum Mbak Tati. Waalaikumsalam. Mas Rizky bagus ya? Apa bagus ya? Ya, Gimana Pak? Kemarin setelah mengikuti kelas S-Power Copywriting-nya Pak Bi, udah sempat coret-coret senang kah? sekali. Sudah. Sudah sempat coret-coret. Ini Pak Bi Insight-nya sudah banyak. bergabung. Oke. Pak Bi sudah bergabung. Nanti kita lanjut lagi Iya. ya. Iya. Pak Bagus, Ya. Mas Bagus. Iya. Oke, aku konekin Pak Bi. Iya. Nah, kenapa ya Pak? Tadi kok sempat. Iya, mungkin ini dulu apa? Jalan-jalan dulu. Macet. Macet. Mas nggak begitu sih. Apa kabar Pak Bi? Ya, alhamdulillah tadi habis kekahan. Oh ya, nikahan anak bayi ya. Iya. Wah, udah langsung pada standby. Nungguin Pak Bi join, langsung merapat semua. Gitu ya. Oke. Udah berapa sih yang datang, yang hadir? 56 sekarang. Benar. Sekitar 50-an. Oke, udah disapa teman-teman satu persatu? Sudah. Ada Om Handoko tuh, Ti. Ah? Om Handoko Indroyono. Wah, itu Oh ya. gengnya apa itu? Yang punya M-Block, Ti. Oh ya, selamat malam Om. Om Handoko. Ada Mas Jeff Sebayang juga ada. Oke. Selamat malam. Ya, kapan-kapan Om Handoko tuh suruh jawabin pertanyaan. Iya, boleh juga. Nggak cuma Pak B gitu. Jadi orang nanya ke Pak B, yang suruh jawab Om Handoko. Seru tuh. Boleh. Nanti ya kita undang ya. Jadi kita bertiga live-nya. Oke. Gimana? Udah dikumpulin pertanyaannya? Udah dikumpulin. Wow, New Delhi dari Pak Rozio Gibran. New Delhi selalu hadir Pak Bi. Oh, mantap. Kalaupun nggak hadir live, selalu nonton recordnya. Ya, udah diumum belum sama teman-teman ini kan memang kita jawabin pertanyaan workshop yang belum sempat jawab itu ya? Ya, sudah. Aku sudah umumin. Jadi memang. Tapi juga teman-teman boleh juga sih ngajuin pertanyaan ya. Boleh. Nanti malah mungkin kita akan ngasih kesempatan di sini kan. Tujuannya adalah biar teman-teman juga bisa experience seperti para peserta workshopnya Pak Bi gitu. Karena sebenarnya Pak Bi Q&A ini, sesi Q&A itu salah satu yang ditunggu-tunggu sama teman-teman gitu. Karena pasti jawabannya Pak Bi itu banyak yang surprising dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Makanya kita di sini mau kasih experience lah, kasih unjuk. Kalau kata Pak Bi, kasih tester. Paling efektif. Itu pesan dari setiap kelas. Kasih tester. Udah paling gampang deh bikin brand, kasih tester. Jadi nggak usah repot. Oke.
Oke, teman-teman, Oke. kita siap mulai. Pak Abi siap Nanti, mulai. nanti berarti nggak tuh kaosnya Papa bisa dibaca? Bisa bikin brand, magnet branding. Ya, maksudnya terbaca, bukan terbalik. Oh, iya. Kalau aku terbalik gak sih? Terbalik kamu. Coba. Terus gimana Coba. caranya? Ini Daripada cetakannya ntar error terbalik ya? sih. Cetaknya terbalik. Serius? Iya. Iya, jadi kaosnya dicetak terbalik. Coba nanti Papa selfie. Oke, silakan pertanyaannya dibacain. Oke. Oke, pertanyaannya Pak Abi. Nah, ini ada pertanyaan dari kelas kemarin, S-Power Copywriting, yang baru banget, masih anget gitu ya. Oh, Kelasnya ya, di ya. Senin dan Selasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Bagus, penanya yang sangat rajin bertanya. Ini peserta yang paling luar biasa rajin. Karena biasanya kalau ada yang nanya itu kan cuma satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Ini langsung 9 pertanyaan atau 7 pertanyaan dari semua kelas, paling rajin. Nah, ini masih ada yang nanya lagi. Jadi pertanyaan adalah gini, Pak Di mengatakan copywriting bisa mengacu kepada hypnowriting, convert selling, dan love affair. Yang jadi pertanyaan adalah momen apa yang tepat digunakan dari ketiga teknik tersebut? Mungkin maksudnya dari masing-masing ya. Ya, sebetulnya itu bukan masalah momen sih. Masalahnya kita pilihan, kita bisa pakai apa namanya romancing customer gitu ya. Itu pendekatannya ya bisa setiap saat pakai romancing. Ya. Jadi banyak kan teman-teman yang mencoba untuk membuat followernya itu convert ya, itu dengan bahasa-bahasa yang cuma mereka yang tahu gitu. Misalnya kayak hi sis atau apa gitu ya, yang lebih bahasa sehari-hari mereka. Gitu. Nah itu cara romancing the customer kayak gitu. Kemudian ada juga menggunakan hypnowriting ya. Hypnowriting itu emang ada 19 teknik sih, 19 atau 20, Papa lupa. Kemarin yang kita bagi itu cuma 5 aja, karena 5 itu yang penting dan sering dipakai oleh Pak Bi, makanya di-share. Kalau yang lain-lain itu mesti dicoba gitu. Nah itu nanti kita buatin workshopnya sama ahlinya lah, sama Kang Asep ya. Karena kebetulan beliau praktisi, saya nggak mau melangkai keahlian beliau, jadi nanti langsung dengar sama ahlinya gitu. Nah, kemudian apa tadi, convert selling? Iya, convert selling sama love, kalau love affair udah ya tadi, love affair ya. Convert selling. Ya, itu kalau convert selling itu lebih kepada cerita kemudian dengan twist produk. Itu sebetulnya kalau dalam teorinya itu bagaimana kita menaklukkan atau melakukan hijacking terhadap brain-nya konsumen. Itu dengan cara convert selling. Jadi dia nggak nyangka kalau bakal dijualin gitu. Terakhir dia ngomong, ya dia terakhir ngomong sialan, tapi dia mau ngapus sudah nggak bisa. Wah, udah masuk sialan gitu. Itu caranya seperti itu. Dah, nanti lebih detailnya di kelas aja deh. Ini ada Mbak Mayang nih bergabung. Halo Mbak Mayang. Nah, tadi juga Pak Roy, Baby Duck, tanya, wah terlambat ikut workshop copywriting. Kapan ada lagi? Tiap bulan nggak sih Pak Bi? Copywriting itu 2 bulan sekali deh kayaknya. Ya, 2 bulan sekali ya. Setiap bulan Pak Billy sudah tua, jangan suruh kerja setiap bulan. Tadi juga ada yang tiap bulan itu dari BMS ya. BMS, karena itu basic tuh harus dan itu murah meriah lah ya untuk
Wah, tadi pagi Pak Bi ditelepon sama teman lama yang bikin workshop itu, workshopnya aja 10 juta loh harganya. Terus begitu tahu BMS Mhm. cuma berapa? 399, 500 ribu. Pak Bi Nah. dimarahin, ini kualitas Pak Bi, jangan kasih harga segitu loh, saya aja muridnya. Wah, saya bilang loh, Oh ini gitu. kan purpose-nya beda ya, ini purpose-nya kan Mhm. apa namanya, membangunkan macan tidur lah istilahnya. Jadi kalau udah tahu sedikit kan pengen banyak gitu. Nah, jadi memang pantasnya papi itu harus di atas saya harganya. Waduh, Ini sinyalku bukan Mas, sih? itu yang bisa kayak gitu cuman korporat. Sinyal kamu. Nanti. Udah ganti? Udah ganti. Udah lebih aman nggak? Udah lebih bagus. Wifi yang di bawah kayaknya ya. Biasalah. Sorry Pak Bi. Ini Iya, dari ya. Terus. eh, apa? Kak Deska kayaknya ya. Assalamualaikum, sehat terus Pak Bi dan Mbak Sati. AUD. Oh iyalah. Apa kabar Deska? Udah lama kita nggak berbisnis nih. Ayo dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Pak Bi. Nah, Ya. ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Bagus juga. Kayaknya masih penasaran ya sama Hmm. teh yang kemarin tuh. Kalau Hmm. produk minuman dingin khas daerah di Indonesia yang saya hubungkan dengan traveling, apa bisa? Minuman khas dingin di daerah mana nih? Minuman Mana? minuman dingin khas daerah di Indonesia. Minuman teh kan? Kemarin sih dibahasnya teh. Ya. Nah, sebenarnya apa namanya, sejarah orang minum es teh manis itu kan baru-baru aja sih. Sebelumnya zaman Pak B kecil atau muda juga itu taunya teh panas. Ya, Minum itu ya teh panas. Karena begitu dingin dia berasa kayak teh basi. Jadi orang hmm, orang dulu itu kalau minum teh harus panas. ya. Malah naskitel panas lagi kental gitu. Nah, itu Hmm, yang dialami oleh teh botol pada waktu launching pertama kali. Ya, itu hmm, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Pak Cipto almarhum, itu putra ketiga dari Sosrojoyo. Itu hmm, uh, idenya Pak Bi untuk bikin teh dalam botol itu apa bisa diterima oleh masyarakat Indonesia yang tradisinya itu minum teh panas. Gitu. Dia bilang, nah gini aja, itu anak-anak SD kan kalau kalau berangkat itu kan dibawa bekelin sama ibunya. hmm, Kenapa dibekelinya di botol beling, bukan botol plastik? hmm. Karena botol plastik itu kalau diisi teh panas, itu bekas eh, aroma tehnya itu nggak bisa hilang. Nempel di botolnya itu. Iya, iya, iya. Gitu. Sehingga Ya, stay. dikasih teh apa namanya botol Botol beling beling. yang bisa dibersihin segala macam ya. Nah itu jawabannya Pak B waktu itu. Jadi, oh tapi kan awalnya panas Pak. Iya betul panas. Dibawa sekolah, diminum, habis gitu. Jadi zaman dulu tuh nggak ada tuh jajan minuman itu nggak ada. Kalau ke tempat biasanya Pak Kebon itu tinggal di sekolah sambil nunggu sekolah. Hmm, Istrinya hmm, buka warung. Itu jarang dia hmm, jualan teh itu jarang. Uh, hmm. makanya banyak murid-murid itu yang dibawain sama ibunya teh dalam botol. Betul, begitu kejadian diproduksi, dijual, wah nggak laku nih. Hmm, Sama hal itu nggak laku, nggak langsung boom gitu nggak. Beda sama Kopiko itu langsung boom. Karena hmm. apa? Karena tadi melawan habit atau bahkan ritual dari orang Indonesia minum teh. Ya. Nah, kemudian waktu itu Pak Bi masih di sekolah di Tokyo, ditelepon sama Pak Cipto. Pak Bi gimana nih? Kita nggak bisa jualan, di toko ditolak, di warung ditolak.
Terus Pak Bi bilang gini aja, kalau Anda ditolak, Anda create traffic aja. Kalau nanti banyak yang beli, pasti orang akan beli. Oh, caranya gimana? Ya, kalau nggak bisa create traffic, nebeng aja. Gampang kan? Nah, misalnya nebeng di kaki lima, orang kan ke stasiun, ke pasar, ke mana gitu, itu taruh aja payung gitu, kasih tulisan teh botol gitu. Terus kemudian masukin beberapa botol ke dalam icebox. Nah, kenapa Pak Bi bisa ngomong gitu? Karena di Tokyo itu, pada waktu itu, icebox itu baru ditemukan. Gitu. Sehingga minuman dingin itu belum ada itu, dalam lemari itu belum ada. Zaman itu masih icebox itu. Jadi, masukin ke icebox. Bayangin Pak, orang jalan kaki di kaki lima, panas-panas, terus pengen sesuatu yang seger. Gitu. Adanya apa? Adanya teh. Yang di pinggir jalan cuma teh Coca-Cola di toko kan. Yang lain di toko. Yang ada teh botol di jalan. Ya kayak itu yang minum. Gitu. Nah, mulailah orang teredukasi minum teh manis dingin. Di situ awalnya. Tahun 74 itu. 74. Jadi belum lama orang apa namanya mempunyai habit atau ritual minum es teh manis itu. Nah, kemudian ditiru sama warung-warung kan. Ya, ada gelas, dikasih es batu, dituangin teh. Nah, itu mulainya es teh manis gitu. Jadi itu gara-gara ada problem apa namanya? Problem dari teh botol itu gitu. Nah, itu problem pertama. Problem kedua, bagaimana caranya kemudian masuk ke toko. Nelfon lagi dia, tapi Pak Bi udah balik ke Indonesia. Belum punya agensi, masih kerja sama orang. Jadi dia tanya, gimana nih Pak Bi? Kita udah sukses nih sebagai minuman teh dingin di kaki lima. Tapi mau masuk toko susah. Karena begitu salesman saya nawarin, toko bilangnya, wah itu kan minuman kaki lima, ngapain masuk ke toko atau ke apa namanya ke restoran gitu kan. Horeca itu hotel, restoran, kafe itu nggak bisa masuk. Terus Pak Bi bilang gini aja bikin pseudo buyer. Jadi orang yang pura-pura beli gitu. Jadi hire 200-300 mahasiswa-mahasiswi dikasih honor harian hanya untuk nanya. Bukan beli, jadi nggak perlu dikasih duit. Masuk ke semua toko, masuk ke semua restoran, nanya, ada teh botol nggak? Gitu. Nah, nggak ada. Sini nggak jual teh botol sana, kaki lima. Nggak, di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya udah. Ada Coca-Cola nih, nggak mau. Balik mereka. Wah, gila nih, banyak yang nanya. Dia telepon bosnya. Bos, banyak yang nanya nih, teh botol. Gimana, kita sediain nggak? Ya udah sediain aja, yang penting cuan-cuan gitu kan, toko kan gitu. Akhirnya disediain lah. Makanya dulu pertama kali masuk restoran, pertama kali masuk toko, itu teh botol itu bawa inbox-nya kan, icebox-nya itu diisi diisi es, kemudian ditaruhin teh botol gitu. Nah, baru belakangan kemudian dibuatin lemari kan gitu. Iya, akhirnya lemari ini kan kulkas itu yang berdiri itu sekarang ya. Jadi pakai strategi simple. Pada waktu itu yang nangani Matahari itu. Udah Matahari karena Pak Ken waktu itu bersahabat sama Pak Cipto lah gitu ya. Tapi untuk produk mintanya ke Pak Bi. Nah, mau dikasih ke Pak Bi itu si Pak Cipto almarhum itu Pak Bi ingat tahun 93. 93 itu Pak Bi lagi menerima penghargaan Top of Mind Awareness untuk Sanaflow tahun 93. Itu beliau sengaja datang tuh hanya untuk nemuin Pak Bi, terus cuman bilang gini, Pak Bi saya minta maaf, saya nggak bisa ngasih akunnya teh botol ke Pak Bi karena Pak Bi belum punya agensi. Gitu. Itu dulu Pak Bi belum punya, sekarang kan saya udah punya agensi, tapi nggak, janganlah Pak, kalau nama Pak Ken tetap aja saya juga nggak enak karena teman baik, saya bilang gitu.
Iya, Maka iya. akhirnya teh botol, Papi hanya bikin produk, konsep, dan strategi untuk pemasaran mendobrak pasar pertama aja. Gitu, Hmm, Ting. iya, mendisrupsi, mendisrupsi Menciptakan apa namanya, habit baru ya. habit baru. Ya. Ya, oke Pak Bi. Nah, itu Lanjut Deska bilang pertanyaan. itu, aku sempat handle teh Sempat botol handle teh botol. sosro. Ya, dia pernah di Matahari kan, Deska? Bareng sama Oh iya. Mas Handoko ini, pasti. Zamannya bareng sama Mas Handoko. Hmm. Mau di ini nggak? Mau di invite live nggak? Udah mandi belum? Boleh? Suruh open mic. Ada. Coba suruh open mic. Tapi kalau belum mandi jangan. Aku send request. Iya, biasanya pada ini ya, Belum mandi. belum mandi. Aku udah send request nih. Ya, gitu Ti. Ya, ya. Jadi teh itu apa namanya? Teh yang menjadi tradisi itu nas kidul, panas legi kental. Zaman Itu dulu ya. teh zaman dulu. Jadi kalau yang es teh manis itu nggak ada. Nah, ini ada yang nanya nih dari Pak Soedoit. Soedoit. Susah banget namanya. Habit Sudut, itu di sudut sudut kali ya. nggak ngerti. Habit itu dimanfaatkan atau diciptakan, Pak Bi? Habit itu Ya, diciptakan. kalau habit Tergantung, baru. tergantung. Kalau Anda orangnya optimistik, Anda kreatif, ciptakanlah habit baru. Tapi kalau Anda orangnya tidak kreatif dan Anda pesimistik, ikut saja hobi orang lama. Gitu. Hmm, Manfaatin hobi orang dia yang sudah jadi. Nggak usah bikin. habit Gitu. ya. Ritual itu kan yang Pak Bi juga suka share di Ya, ya. kelas. Ada 24 jam ritual itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Bisa dari Jadi situ. Kecuali itu dimanfaatin aja. Misalnya orang itu punya habit atau ritual sarapan, ya udah bikin aja. Kayak waktu saya bikin enggran, sarapan kedua itu memanfaatkan habit yang sudah ada, memanfaatkan ritual yang sudah ada. Jadi tidak menciptakan baru. ya. Oke, ini sepertinya Kak Deska tidak unable to join. Mungkin dia belum mandi. Gak apa-apa. Ini kita lanjut Biasa lah. pertanyaan lagi ya. Ya, oke. Satu pertanyaan sebelum nanti kita akan buka pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini ya Pak Bi ya. Ya, boleh. Biar bisa open mic. Nah, ini dari pertanyaan dari BMS 1.0 to 4.0. Ada yang tanya, Mbak Hani Pierce, Pak Bi, bagaimana kita menentukan nama produk yang baik dan mudah diingat? Oke, yang paling baik kalau Anda bisa menciptakan sebuah nama yang terkait dengan manfaat atau value dari produknya. Kan saya selalu mengajarkan kalau mau berbisnis itu ada 3 langkah ya. Yang pertama, Anda harus meyakinkan konsumen produk Anda itu apa. Satu. Yang kedua, harus meyakinkan konsumen itu kalau beli produk Anda dapat apa. Ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga, konsumen kalau beli produk Anda, dia jadi siapa? Nah, jadi siapa ini butuh ilmu brand, ya. Ilmu branding. Karena apa? Ada ikatan emosi, dan kemudian ada kebanggaan, ada loyalitas di situ. Nah, ini perlu brand gitu ya. Dan saya lagi di jalan. Iya, gejala. Jadi, Gak apa-apa. oke, jadi, nah yang ini 3-tiganya bisa jadi nama nih. Misalnya Anda jualan teh gitu ya, udah sebut aja namanya teh kita, atau teh kamu, atau teh apa gitu ya. Itu sebagai nama yang terkait sama produknya. Jadi orang tahu bahwa nama teh kita itu pasti produk kita. Nah, kemudian konsumen dapat apa? Konsumen dapat apa itu digambarkan juga, misalnya teh manis gitu ya. Teh manis itu dia menyebutkan bahwa tehnya manis, sementara kemudian si konsumennya juga tahu dapat apa. Nah, yang ketiga yang susah nih, yang seringkali orang sulit untuk membangun, yaitu begitu memakai produk Anda, dia jadi siapa? Nah, ini yang jarang bisa diinikan.
jadi mungkin isoman kali ya. Isoman itu membuat Anda jadi Avenger. Tapi ya justru itu yang dipelajarin di kelasnya Pak B, terutama magnet branding. Jadi belajar untuk membuat sebetulnya customer itu bisa jadi siapa gitu kan. Setelah mengkonsumsi itu produk magnet branding. Anda, magnet branding. Nah, kalau untuk karena begini, marketing itu ujung-ujungnya transaksi, lah gitulah. Jadi kalau ujungnya bukan transaksi, itu bukan marketing ya. Marketing itu ujungnya transaksi. Oleh karena itu, marketing itu semua effortnya harus mengandung magnet transaksi. Ya namanya, ya produknya, ya labelnya, ya packagingnya, ya harganya, ya distribusinya, ya promosinya. Itu harus mengandung magnet transaksi. Kalau enggak, yang Anda lakukan itu percuma gitu, maksudnya. Nah, kalau magnet branding itu yang membuat brand itu yang jadi tujuan utama untuk beli. Jadi orang sering sekali ulang-ulang, orang membeli Rolex itu bukan karena dia butuh jam. Dia nggak butuh jam. Tapi yang dia butuhkan itu adalah menjadi siapa. Nah, itulah magnet brandingnya. Persepsi menjadi orang sukses. Ya. Rolex Ini ada nanya nih, Ti. Ada yang nanya, Ti. Marketing dan selling apakah sama? Apa sama? Sama. Artinya masalah itu sama. Cuma bedanya, kalau marketing itu butuh step by step, ya, untuk dari mulai product awareness sampai transaksi, kalau sales yang bekerja, atau orang selling yang bekerja, itu dalam waktu setengah jam itu closing, gitu. Jadi sales itu sebetulnya tujuannya mempercepat terjadinya transaksi. Nah, karena apa? Karena dikejar target biasanya. Kalau orang sales itu targetnya bulanan. Kalau orang marketing targetnya tahunan. Tahun ini kamu market share-nya naik berapa persen? Nah, itu targetnya orang sales. Orang marketing. Tapi orang sales ditanya, bulan ini kamu omsetnya berapa? Makanya kalau orang sales yang pinter, itu misalnya dia targetnya 10 gitu. Ini kejual 15, itu yang dilaporin 10 aja, Ti. Yang 5 disimpan buat bulan depannya. Bulan depan. Iya. Benar. Kalah-kalahnya gitu ya. Ayo, pada ngaku nih. Jadi salesman. Aku juga gitu, terbitin invoice-nya entar aja deh gitu, biar masuk bulan berikutnya. Bener. Nah, jadi bikin plan bikin plan itu ada jeleknya juga. Sementara kalau branding, Pak Abi? Ya, kalau branding itu magnetnya bukan produknya. Jadi saya beli produk ini karena saya mau jadi siapa nih. Atau mau dilihat coba siapa. Contohnya, orang kalau beli Avanza itu beli mobil. Karena dengan harganya yang affordable itu sudah menjalankan fungsi mobil dengan baik. Ya. Tapi kalau orang beli Mercy atau BMW, itu bukan karena beli mobil dia. Ya. Dia beli brandnya. Karena brandnya itu memberikan status kepada dia. Ya. Oh iya, jam 10 kan? Oh iya, sip. Oh itu. Okay. Nanti Mbak Tia jam 9:30 penutupan. Oh, oke. Nah kan kita nggak sampai 9:30. Ya enggak, itu cuma 1 jam kan? Paling jam 8 nggak selesai. Paling dimarahin sama yang hadir. Oh, benar banget sih. Oke, jadi brand itu yang bisa bikin beli lagi dan beli lagi ya? Ya kayak Sati beli Hermes itu mau jadi siapa sih? Mau dipersepsi sebagai siapa sih? Ibu sosialita ya? Dong berarti. Jadi gini, tukang parkir aja tahu loh. Kalau Sati nyetir Avanza, ngasih ongkos parkir 2.000, itu diterima. Dengan senyum dia terimanya. Iya, tapi begitu naik Mercy atau BMW, ngasih 2.000, diterima. Tapi ngedumel dia. Wah, ibu-ibu udah cantik, pelit, sayang banget.
masa naik Mercy ngasih? Itu kan 2.000, orangnya iya. sama padahal. Tapi berubah gara-gara produk ini dipakai kan gitu. Nah, Tukang parkir aja transformasi, persepsinya udah langsung geser. iya, transformasi itulah yang disebut sebagai branding. Iya, iya. Jadi brand itu Nah, tapi mentransformasi seseorang ke ini yang lain gitu. Pak Bi, ada orang yang gini ya, dia um, jadi dia nggak loyal sama brandnya, tapi dia loyal sama apapun yang diskon. Nah, ada, ya, betul. Ya, Nah, itu fenomena apa apalagi tuh, Pak anak Bi? anak sekarang milenial begitu tuh. Karena apa? Karena over information. Mereka bilang, nggak penting nih brand. Yang penting gue dapat murah dan nggak perlu sharing. Udah kita beli mobil satu rame-rame patungan yang pakai gantian gitu karena sekarang. Itu Tapi kalau kalau terus mereka, di Amerika kejadian tuh. Jadi mereka sewa apartemen 5 juta gitu. Ya udah bagi dua nih. Satu tempat tidur bagi dua. Lu tidur pagi, gue tidur malam ya. Jadi dia partner profesinya itu ada satu kasir supermarket yang kerjanya pagi sampai sore. Lah, itu dipakai tidur sama roommate-nya. Roommate-nya itu tukang jaga malam. Nah, gitu. Jadi gantian aja. Yang tidur gantian aja gitu. benar-benar. Ini aku mau nyapa, ini ada temanku yang join, Mbak Vita. Halo, Mbak Vita. Dia punya klinik juga, klinik kecantikan. Keren, keren. Oke, Sekarang selamat banyak. bergabung. Iya. Nah, Pak Bini teman-teman juga banyak pertanyaan di sini nih. Ada dari Lux Marjaya. Selamat malam Pak Bi, mau tanya dong, cara riset customer melalui e-commerce itu bagaimana ya? Riset customer melalui e-commerce Melalui maksudnya? e-commerce. Maksudnya gimana Mas Lux? Mau desk research kali apa gimana melalui kurang paham. Ya suruh open mic Halo. aja. Apakah masih ada Mas Lux? Mau open mic nggak? Mau open mic? Tapi nampaknya terus nggak ini. Nanya terus hilang. Terus hilang. Nggak apa-apa, masih banyak pertanyaan yang lain. Berarti aku skip dulu ya. Ya. Bapak Krempong. Gimana caranya brand lokal body care range harga 50-60 ribuan untuk masuk ke pasar yang sudah red ocean, Pak Bi? Oke. Ini urusannya urusan laci ini. Kalau di workshop kita bahas laci. Ya. Jadi bagaimana kita karena begini, kalau kita ngomongin brand ya, kalau random kita ngomongin market agak beda, ya. Karena kalau orang brand kayak Pak B gitu ya, kayak Mbak Sati itu, kalau dikasih kerjaan, yang dipikirin itu bukan jumlah manusianya, tapi yang dipikirin itu jumlah merek yang ada di kepala manusianya. Jadi di kepala calon konsumennya ada berapa merek sih? Gitu. Jadi kalau buat orang brand, kepala manusia itu kayak filing cabinet. Jadi banyak laci-laci gitu. Di dalam setiap laci hanya ada 7 file. Mengapa? Karena kemampuan manusia untuk mengingat merek itu hanya 7. Ya, itu disebutnya evoke list. Jadi ketika kita masuk ke pasar, itu sesungguhnya kita masuk ke dalam persepsi konsumen. Benar konsumen. Ada 2 langkah nih. Yang pertama, masuk ke dalam laci dulu. Karena laci itu mewakili produk kategori. Jadi kategori apa nih? Jadi misalnya tadi personal care, body care apa tadi? Body care. Yang harganya 50-60 ribu. Oke, di situ udah ada berapa merek? Udah banyak sih pastinya kalau body care ya. Tapi brand lokal body care. Ya, mau lokal mau internasional kan
Oh, bodinya maksudnya itu body. juga. Iya, produk body care kan Oh, oke 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 oke. gitu ya. Banyak. Produk Ya. banyak kan. Hmm, Nah, bagaimana caranya masuk ke laci yang cuma muat 7? Kan berebutan. ya, betul. Nah, rebutan masuk laci aja udah berdarah-darah. Itulah sulit setengah mati. Apalagi Iya sih. kemudian di dalam laci itu harus bersaing dengan 7 merek yang lain Yang dan dia lain. harus jadi top of mind. Nah, itu yang gelutnya berkelahinya itu berdarah-darah. Jadi nggak mudah. Karena yang sering Pak Abi bilang kan bahwa benak konsumen itu nggak kayak lapangan rumput yang kosong, melompong, kita lepas kambing, terus ntar kambingnya jadi gemuk, nggak gitu. Ya. Ya, itu faktor sulitnya. Makanya eh, apa namanya kondisi yang begitu sulit oleh Pak Abi itu disederhanakan di workshop itu dibikin simple, bukannya karena Pak Abi nggak mau ngajarin yang ribetnya gitu ya, karena ya kita sadar kemampuan lah ya, kemampuan benak kita untuk mencerna dan kemampuan apa namanya bisnis kita itu kan itu disesuaikan. Ya. Jangan kata UKM, kliennya Pak Bi yang namanya Kopiko Indomie juga sama aja, itu Ya. mesti. Nah itu kalau di workshop magnet branding memang dibahas sih, gimana caranya masuk ke laci dan bagaimana menang di dalam laci. Dan bahkan kalau perlu bikin laci baru, nah itu. Ya, new kategori ya. Ya, ini Laci baru. kategori. Ya. Oke, Pak Bi. Tapi aku juga pernah sih, aku iseng-iseng nyoba gitu ya ke diriku sendiri. Kategori ini, 7 merek. Nyebut 4 sampai 5 aja udah mentok gitu. Apalagi ya, Iya, apalagi ya gitu. Hah, iya. Contohnya kalau misalnya sesuatu yang kita sudah sangat familiar, misalnya sebutkan 7 merek mie instan, itu aja dimentok di 3 atau 4. iya. Meskipun kita tahu, tapi nggak bisa kontan Nggak, iya, mengingat. iya, iya. Benar, benar, benar. Kecuali Nggak ke-trigger ya. kecuali dikasih apa hints ya, dikasih itu roti yang warnanya hijau. Oh itu, itu baru ingat orang. Iya, iya. Jadi ada kalau di Betul. riset tuh ada namanya edit unedit. Jadi ada pertanyaan yang tidak dibantu, setelah mentok dibantu. Nah, kalau yang dibantu tuh biasanya udah second apa ya, second layers sebetulnya. Oke, jadi bukan top of mind. Itu Hmm. berantem sama yang 6 brand lain. Oke, Pak Bi, ini ada lagi yang bertanya nih dari Pak Totok S3199. Gimana caranya membuat produk kita sampai pada tahap konsumen menjadi siapa kali ya maksudnya? Untuk produk pendukung yang dipakai di kendaraan, seperti minyak rem, contohnya. Ya kalau minyak rem ya nggak bisa ya. Jadi tapi begini, minyak rem itu fungsinya adalah kalau di mobil itu untuk hidroliknya rem ya, untuk hidroliknya rem. Rem. Rem itu fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan, ya. Jadi dikaitkan sama apa? Dikaitkan sama kecepatan kendaraan itu, ya. Jadi misalnya gini, ada mobil yang untuk mendapatkan top speed-nya itu dalam waktu 1 menit itu cuma sampai di 100 km per jam. Tapi ada mobil yang bisa sampai 300 km per jam. Artinya powernya lebih kuat kan. Ya. Nah, kalau jualan minyak rem, tipsnya Pak Bi bilang begini, mobil itu tidak cuma adu cepat, tapi juga adu berhenti, adu pakem gitu. Kalau ada apa-apa, direm, pakem nggak atau masih nyerosot dulu gitu kan. Jadi mobil yang bagus itu bukan top speed-nya yang diukur,
tapi pakemnya yang diukur. Nah, Pakemnya. butuh minyak rem yang bisa bikin pakem. Jadi kalau Anda pakai minyak rem kita, maka Anda termasuk safety driver. Nah, itu menjadi siapa? Nah, Gitu. ini udah bocoran banget nih buat tadi. Ini mau ada konsultasi. Udah konsultasi. Ya itulah. Nggak fair nih orang. Surprise. Orang lain bayar nih, gratis. Tapi ya itu cara berpikirnya Pak Bi ya, yang nanti sebenarnya akan diajarkan di kelas magnet branding. Bulan ini ada kok, nanti tanggal 15 dan 16 ya Pak Bi? Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau udah belajar. 16 sampai 19, 4 hari. 16 sampai 19. Jadi teman-teman nanti kalau udah belajar sama Pak Abi, paling tidak udah tahu bisa kotak-atik sendiri di rumah gitu. Yang udah belajar aja belum tentu bisa otak-atik. Emang, tapi paling nggak udah iya nyambung dikit. Nyambung dikit. Pak Abi ini ada yang ada yang nge-request ini mau live ikut mungkin open mic ya. Ayo. Oke. Ini langsung dari Bu Zoya Khaira Santika. Untuk fee-nya berapa Kak Sati? Boleh DM saya. Kok saya ya, Pak Bi? Oh, maksudnya maksudnya ini private consultant gitu. Di consultant kan? Ya silakan DM. DM Sati bisa, DM Pak Kasim juga bisa. Pak Kasim. Ya, bisa Pak Kasim. Tapi tetap muaranya Bu Tita tetap. Oh ya, kepala sekolah. Nah, Pak Bi ini sambil nunggu tadi yang request untuk bisa join. Ada pertanyaan lagi Pak Bi dari M. Limin. Apakah berbeda iklan untuk marketing dan branding? Tunggu. Ini ada yang bilang kopi Sakare endorse IndiHome ya Pak Bi. Ya, saya memang pakai IndiHome gitu dan mungkin Anda juga belum tahu ya kalau IndiHome itu diam-diam itu tadinya dari 1:5 sekarang 1:3 loh. Gitu. Jadi kalau Anda test speed, misalnya Anda langganannya 50, dulu itu saya kenapa langganan 50? Karena upload-nya itu cuma 1/5-nya. Nah, dengan upload 10 megabyte per second, itu sudah cukup untuk stabil untuk ngajar. Karena saya kan bookshop ya, atau live gini sama Sati gitu kan, nggak nge-lag sama sekali. Karena apa? Karena saya menggunakan 10 upload, 50 download. Gitu. Nah, kalau untuk orang-orang kreatif yang butuh mengupload konten, dia itu mementingkan uploadnya, bukan mementingkan downloadnya. Nah, kalau Anda langganan 10 megabyte per second, Mbps, maka Anda cuma dapat 2. 2 itu nggak cukup buat upload. Itu ngengok, lama sekali. Nah, karena saya sering mengupload video workshop ke member area, saya harus pakai yang cepat uploadnya. Ya, saya pakai IndiHome. Karena IndiHome itu 50 Mbps itu ngasih uploadnya 10 lumayan. Ada sih yang lebih cepat gitu ya kayak Bisnet. Tapi nggak sampai ke rumah saya lah gimana gitu. Nah, yang saya kaget ketika kira-kira berapa minggu lalu gitu, saya kok nguploadnya cepat, saya juga kaget. Tahu saya iseng-iseng saya periksa. Oh ternyata IndiHome itu udah 1:3. Jadi kalau saya langganan 50, itu speed-nya untuk upload tuh 17 nih. Wah, itu jadi foya-foya gitu. Jadi kalau live ini nggak ada nge-lag. Nggak kayak aku ya nge-lag nih. Nah, itu ganti makanya sama IndiHome. Nah, saya mau naikin jadi 100 nih, teman-teman ya, 100. Jadi 100, kalau 1:3 berarti kan uploadnya 33. Waduh.
Itu ngupload materi 3 jam itu mungkin cuma berapa menit gitu deh. Jadi latensinya Ini semakin berkurang. ini ada yang komen nih, Jimny nekat. Mahal tapi IndiHome, semua juga mahal. Kalau nggak punya duit, semua juga mahal. Benar, tergantung ya, melihatnya seperti Harus apa. punya duit, baru semuanya bisa. Oke. Ya, Pak Bi, tadi ini kayaknya nggak berhasil join nih Mbak Lilis, nggak tahu kenapa ya. Nah, pertanyaan yang tadi gimana Pak Bi? Apakah berbeda iklan untuk marketing dan branding? Oh, ya beda. Karena purpose-nya kalau purpose-nya sama ya, sama-sama jualan gitu. Sama-sama jualan. Cuma bedanya adalah kalau marketing, Anda jualan menggunakan magnet transaksinya 4P. Either product, price, place, atau promotion. Itu adalah sebagai magnet transaksinya. Jadi iklannya pasti muatannya itu gitu. Nah kalau branding itu ada 4 juga. Kalau kita menggunakan marketing 2.0 ya. Branding itu ada customer, kemudian cost, kemudian convenience, yang terakhir itu conversation. Nah, communication. Jadi magnetnya transaksi itu berdasarkan 4 itu. Yang dijual apa? Ya tetap produknya kan. Cuma yang jadi magnetnya itu brandnya. Gitu sih. Oke Pak Bi. Ini ada dari Ibu Agustina. Pak Bi, apa nama profesi Pak Bi yang mudah saya sampaikan ke anak saya? Dia tanya, saya lagi ikut live apa katanya. Saya agak susah nerangin, saya cuma bilang ini Bapak orang hebat. Ya, memang kalau profesi ya, Mbak siapa? Agustina ya? Agustina. Profesi saya itu banyak ya. Waktu saya mulai karir saya, profesi saya sebagai tukang iklan. Saya sebagai tukang packaging, lalu menjadi tukang iklan, lalu menjadi copywriter, lalu menjadi art director, lalu menjadi sutradara, lalu menjadi editor gitu ya. Nah dari semua itu saya pilih satu aja sebagai tukang brand gitu. Jadi bilang aja kalau ditanya gitu, itu lagi live sama siapa? Sama praktisi brand gitu aja. Pak Bi, tadi sebenarnya aku udah menginvite yang minta live, tapi kok terus left ya? Mungkin karena dengar Pak Bi lagi ngomong, jadi ya mungkin belum mandi open gitu. Mic. Siapa yang mau open mic? Iya kita nih, nyantai karena aja. kita nunggu ada yang mau open mic nih. Udah menuju jam 8 ya, tinggal 5 menit lagi. Siapa teman-teman yang mau open mic dengan Pak Bi? Ya, nyantai aja, nggak usah tegang-tegang lah. Ini kan Rebu sore, udah biasanya kalau Rebu sore itu enaknya buat kafe. Ada Pak Susanto Aguan. Dia lagi, bosan kan? Ini tribes-nya Pak Bi loh. Iya. Mas Jeff Sebayang. Oh, Mas Jeff. Mau live, ayo. Ada Mas Jeff. Coba aku kirim ya. Mas Jeff siap? Oh, kok nggak bisa join apa ya? Dia ini berapa ya? Lagi melayani pelanggannya. Oke, berarti ada Mas Syawal. Mas Syawal juga tribes-nya. Mas Bagus tadi udah dijawab pertanyaannya loh. Dengar nggak awal-awal? Mengenai teh, kita malah Pak Bi cerita sampai panjang lebar. Kata Pak Susanto Aguan, saya nggak bosan Pak. Ini tiap hari nih ketemu. Ini ya teman-teman ya. Susanto Aguan ini, semua kelas saya diikuti, semua live saya diikuti. Jadi gue bingung.
Oke. Luar biasa loh Pak Susanto, luar biasa. Iya. Ikut terus workshop apapun ada. Nggak mau Nah, ketinggalan ini ilmu siapa Pak nih Bi. yang nongol nih? Oke, ini ada yang request tadi. Selamat malam, Mas. Eh, Ini ya malam. Wih, apa malam. ini? Dengan Mas siapa? Ini dengan Pak Brian. Pak Pak Brian. Bian. Pak Ya, Brian. kebetulan saat ini saya posisinya di Kalimantan Tengah. Wih, Oke, Pak. Kalimantan Tengah sekaligus menjadi salah satu fasilitator UKM. oh, oke, oke. Fasilitator UKM untuk sampai akhir tahun ini bersama-sama dengan UKM FEB UI dengan Kementerian Kemenkyu itu mendorong UKM di Kalimantan Tengah. Kebetulan saya fasilitatornya. Nah, ini menarik bagi saya karena ada beberapa UKM yang mencoba untuk mengangkat produk-produk lokal untuk bisa ibaratnya itu bisa dikembangkan agar memiliki value. Dalam konteks ini adalah bagaimana agar produk mereka ini bisa diterima di pasar secara global gitu. Memang saya setiap waktu mengamati nih Pak Bi berkaitan dengan live IG ya. Nah, hari ini baru bisa secara langsung gitu. Nah, tapi terkadang orang itu belum bisa membedakan apa itu brand, apa itu branding, dan juga apa itu marketing. Jadi campur aduk berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sehingga saya memang bukan basically berkaitan dengan bidang ilmu marketing ya, tapi saya mencoba untuk bagaimana agar penyamaan persepsi tentang hal tersebut itu tidak saling dipahami gitu. Terkadang orang salah memahami berkaitan dengan hal tersebut. Tiga itu Pak Bia, berkaitan dengan branding dan juga marketing itu kadang-kadang tiga komponen ini itu dijadikan sebagai itu sama aja kok, nggak berbeda gitu secara ini. Jadi mohon pencerahannya Pak Abi, karena secara praktisi brand ini kan perlu mendapatkan masukan agar nanti pada saat kami transfer knowledge ke para UKM ini tidak salah kaprah juga, karena kami bukan basically berkaitan dengan bidang ilmu tentang brand. Oke, terima kasih Pak Bi dan Mbak siapa nih? Mbak Sati ya. Terima kasih. Ya, Iya. ya, Sati deh yang jawab. Jadi ada mungkin maksudnya brand, marketing, dan selling kali ya Mas? Ya. Kalau brand sama branding itu, kalau di kelas Pak Bi itu ada gambar orang, kayaknya gambar Pak Bi itu ya di kunciran gitu, lagi ngelempar bola basket. Itu namanya branding, memantulkan persepsi. Lalu ada gambar lagi berikutnya adalah bolanya itu terpantul. Nah, itu yang disebut brand. Betul, Pak Bi? Ya, betul. Yang brand. Yang brand. Itu contekan loh itu, Mas, Pak, dari slide-slide-nya Pak Bi tuh. Aku ingat slide-slide-nya aja. Silakan Pak Bi menjawab. Oke, jadi dari tiga itu kita simpelkan ya, jadi dua aja. Marketing sama selling itu sebenarnya sama. Kalau branding itu memang beda, ya. Marketing dan selling ini, selling itu sebetulnya tujuannya adalah mempercepat proses terjadinya transaksi. Karena marketing itu tujuannya transaksi, ya. Cuman kalau menggunakan marketing, mengapa membutuhkan waktu? Karena ada 6 step yang harus dilalui sampai ke transaksi. Nah, selling itu mempercepat proses terjadinya transaksi. Itu marketing sama selling ya. Kalau branding, itu lebih kepada bagaimana Anda membangun ikatan emosi dengan si pembeli. Jadi bagaimana produk itu ada ikatan emosinya dengan konsumen. Nah, itu sebetulnya tujuan dari branding. Jadi
Ada kelasnya kok, itu Mas Roy Bebilak juga ikut kelas Pak P Marketing 1.0 to 1.0 sampai 4.0. 4.0. Tapi Ya, kalau untuk pemula bisa pakai yang BMS Elementary lah. elementary. Ya. Bisa ikut, Pak. Cuman sehari kok, cuman sehari. Tapi untuk menggambarkan petanya itu supaya jelas. Dan nanti bisa masuk juga, bisa akses ke member areanya Pak Bi. Dan di situ akan ada materinya ya Pak Bi ya, bisa ditonton. Ya, betul. Setiap hari ditonton pas ada waktu. Dan nanti di akhir bulan, setiap bulan akan ada sesi live dengan Pak Bi ya, Pak Brian. Itu sesi Q&A, tanya jawab. Sekalian Pak Bi juga menjelaskan penjelasan lebih live ya, yang sifatnya live. Ya, Antara yang perbedaan update branding, lah. ya, perbedaan branding, marketing, dan selling. Ya, jadi memang terus terang aja kehidupan UKM itu berat sekali ya, berat sekali. Makanya saya mencoba untuk sharing ya, Tia, dengan cara yang simple gitu ya, supaya nggak terlalu belum udah kebayang ngebul, jangan. Ini simple aja gitu ya. Cuma memang udah ilmunya sendiri juga belum terlalu jelas ya untuk branding, marketing, selling. Apalagi kemudian kita sekarang sedang hidup di alam disruption ya, di mana kita didisrupt pertama oleh digital, oleh internet. Yang kedua yang kedua itu adalah millennial disruption. Bagaimana millennial kills everything ya. Kalau menurut bukunya Mas Siswadi. Kemudian yang ketiga itu pandemic disruption. Jadi COVID ini mendisrupt semua bisnis gitu. Nah, bagaimana caranya UKM yang punya daya tahan luar biasa disuntik mati berapa kali, hidup lagi itu UKM. Jadi jangan takut, itu nanti saya update ya. Meskipun ilmu marketingnya mungkin belum matang, tapi sudah harus menghadapi tantangan. Ini masalahnya itu aja, Ti. Jadi terus terang kadang-kadang sering melas juga gitu loh sama teman-teman. Jadi kejar-kejaran antara ilmunya sama disruption-nya. Ya, sambil terus belajar. Pak Bi, ini ada pertanyaan. Pak Yoga bilang, bukan pertanyaan sih. Pak Bi bisa kirim penawaran untuk kelas-kelas tadi. Kayaknya saya perlu menyekolahkan tim saya biar paham apa yang saya mau. Mungkin bisa di account-nya Pak Bi ya, ada kan link tree-nya gitu ya. Di bio link-nya ada. Ya, kalau misalnya mau penjelasan dengan admin kami, Pak Kasim juga bisa. Pak Kasim itu nomor WA-nya 08522 39 44 575. Silakan. Oke. Coba diulang lagi Pak Bi. 08 ya, Pak Kasim namanya. 085 22 39 44 575. Ya, betul. Itu ada yang nulis tuh. Ya. Ada yang nulis. Ya. Aku tuh malah lagi amazed sama Pak Bi. Karena zaman sekarang orang masih ada ya yang menghafal nomor telepon, nomor HP. Aku udah nggak ada yang hafal sama sekali. Yang aku hafal cuma nomor driver. Itu karena apa? Karena sering menjawab pertanyaan itu. Kayak gini. Akhirnya apa? Tuh kan ada yang ngomong, bisa hafal gitu ya Pak? Hafal sebenarnya karena sebel aja. Ditanyain terus. Ya silakan Pak Yoga ya, hubungin Kasim aja. Nanti akan dijelaskan. Ini ada juga yang tanya nih Pak Bi, Him Wijaya, Pak, untuk penjelasan lebih dalam terkait marketing 1.0 to 4.0, apa yang harus dilakukan dan pengukurannya bagaimana? Ikut kelas Pak Bi yang mana? Kalau itu ikut yang MBS, Marketing Branding Selling,
1.0 to 4.0 itu 4.0 itu Anda kan mendapatkan peta 16 kotak ya, 16 kotak, dan bagaimana kita menyikapi setiap kotak. Itu penting banget, karena kalau nulis kopi ya basisnya 16 kotak itu. Kalau mau bikin strategi, basisnya 16 kotak juga. Mana yang mau dijadikan magnetnya gitu. Ya, itu udah petanya. Kalau misalnya memang udah Tuh, komennya Pak Susanto tuh, bacain deh. Saya sudah ikut kelasnya. isinya bukan hanya daging, tapi sampai ke sumsum. Aku jadi lapar, Pak Susanto, jadi ingatnya itu sop sumsum. Oke, ya karena ya itu nanti akan semuanya akan dikasih di situ. Jadi petanya ya tinggal makainya gimana. Oke, Ya, Pak Bi, itulah. ini sudah jam 8 lebih 8. Ya, Sebenarnya kasih lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah. kasih lebih. Kan Mbak Tia 8:30 ya, sampai jam Masih. 8:30 lah. Kalau Mbak. Oh, boleh ya, 8:30. Kamunya udah pada tidur loh anak-anak? Belum, tapi ada Mbak sih. Nah. ada yang jaga namanya. Okay. Nah, Pak Bi, ini ada yang mau ini open mic lagi, Pak Bi. Apakah Boleh. bisa? Tergantung wifi-nya mereka apa. Iya, makanya nih. Coba kalau aku remote sama ya. yang mana, Mbak Bayu. Ini yang udah dari tadi kepengen nih. Oke, udah aku Invite bisa decline ya. Coba view request. Oh, udah bisa. Nah, sambil menunggu mungkin sambil menjawab bisa juga, Pak. Ini udah ada. Nah. Halo, Assalamualaikum Pak Bi, Mbak Sati. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Ini Pak Bi, saya Bayu dari Jakarta. Saya sekarang profesinya sebagai digital marketer, Pak Bi. Wih, keren. Ini Pak Bi, pertanyaan saya itu adalah dalam sebuah campaign branding, kira-kira kita mungkin nggak ya menghitung return of investment-nya dari dana yang dikeluarkan? Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, biasanya itu kalau kita bikin campaign untuk branding, itu tolak ukur untuk menandakan campaign kita berhasil itu apa aja ya Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Jadi ini kelihatannya Anda marketing communication agency ya? Ya, Pak Bi, seperti itu. Ya, biasanya karena harus KPI. KPI-nya dipertanggungjawabkan kepada klien gitu ya. Nah, kalau Anda mengatakan digital marketing agency, maka kalau marketing communication itu sebetulnya belum lengkap. Karena yang namanya transformasi digital, transformasi marketing digital itu proses marketingnya, proses transaksinya harus dilakukan juga lewat digital. Gitu. Jadi melalui platform atau aplikasi yang khusus ya. Nah, itu ngukurnya bisa lebih akurat. Karena apa? Karena Anda bisa mencatat berapa pembelian yang terjadi secara digital. Kan komunikasinya digital nih. Nah, Anda habis berapa, menghasilkan sales berapa. Itu bisa langsung terukur. Tapi kalau cuman berhasilkan riset lagi, itu ya rapi-rapi, kiri-kiri, rase-rase itu. Jadi itu satu. Yang kedua, hasil dari branding tadi ya, branding digital itu bagaimana cara mengukurnya. Kalau untuk UKM, saya cuma ngasih tahu, kalau ada pembeli yang beli lagi, balik lagi untuk beli, itu artinya brandnya sudah mulai berwujud gitu. Jadi proses brandingnya sudah berhasil. Karena apa? Orang itu sampai balik lagi. Mungkin nggak Anda balik lagi untuk beli kalau tidak ada ikatan emosi. Misalnya suka atau misalnya tertarik, itu udah sebuah ikatan emosi kan. Karena branding itu ukurannya kepada persepsi.
gitu. Ya kalau agency biasanya awareness lah. Paling gampang awareness. Kalau saya bilang, oke, Anda sebagai marketing communication agency, saya mau bikin brand, tapi targetnya adalah saya mendapatkan 1.000 evangelis dan 500 brand advocate. Nah, biasanya Anda pusing tuh. karena tuntutan dengan fasilitas belum sama tuh. Ya. Gitu. Sekarang UKM aja mintanya gitu loh, Mas. Tapi saya mau nge-branding produk saya, tapi ini ya Pak ya, saya mau ada evangelisnya paling nggak 1.000 orang. Gitu. Udah keren-keren nih kalau yang sekarang. Itu mengukur Korporat malah kalah, evangelisnya itu korporat. gimana ya Pak ya? Karena kan kita nggak itu tahu lebih orang gampang. itu sudah menjadi evangelis atau belum. Ya kan kalau dia melakukan viral dari ini Anda, dari konten Anda, itu evangelis kan. Gitu. Jadi kalau Anda sebagai agensi digital, itu Anda tinggal ngukur aja berapa jumlah orang yang memviralkan konten Anda. Maka dia evangelis. Ya. Kemudian Anda lihat lagi nih, berapa orang yang membagikan pengalamannya dia. Nah, itulah brand advocate Anda. Nah, kalau orang-orang itu kemudian dikelola, dijadikan satu kelompok, dibuatin pemimpinnya, disebutnya tribes. Nah, itu sekarang targetnya ke situ, Mas. Jadi teman-teman digital agency ini harus mulai bebenah nih. Karena klien saya semua udah minta kayak gitu. Nah, saya kan bingung nyari agensinya yang mana. Ya? Oke, Mas Bayu. Berarti kalau keberhasilan branding itu salah satunya itu repeat order gitu ya, Pak? Kalau secara simpelnya begitulah, ya. Sampai gitu. Simpelnya begitu. Jadi kalau sudah ada yang repeat order, nah berarti brandnya sudah jadi, gitu aja. Ya, simpelnya. Siap. Ya. Siap. Terima kasih Pak Bi dan Mbak Sati atas kesempatannya. Ya, sama-sama Mas Bayu. Mas. Jangan bosan-bosan ya. Siap. Setiap Rabu Sukses kita terus, Mas ketemu. Bayu. Ya. Oke, Mas Bayu. Oke, nah Pak Bi ini ada dari Pak Soedwe tadi. Berapa persen biaya untuk branding? Gimana sih? Berapa persen biaya untuk biaya branding untuk disisihkan dari biaya produksi? Mungkin dari komponen biaya, berapa persen sih biaya yang biaya yang bisa dipakai untuk melakukan branding, kegiatan branding gitu maksudnya. Ya, sangat tergantung pada produknya sih. Kalau produknya makanan, mungkin biayanya bisa sedikit ya. Karena melalui tester itu sudah kebangun brandingnya. Jadi nggak perlu iklan Facebook, itu nggak usah. Karena apa? Karena untuk mencapai gini, brand itu adalah persepsi, ya. Brand itu adalah persepsi yang timbul di benak konsumen ketika dia mengkonsumsi, ketika dari pengalaman mengkonsumsi produk kita. Nah, kalau dikasih tester, itu kan berarti nggak ada biayanya. Karena persepsi timbul ketika dia dikasih tester. Pengalaman mengkonsumsi itulah kemudian membangun sebuah persepsi. Gitu. Nah, itu kan berarti nggak ada biaya. Gitu. Ini, kalau kita mau menggunakan cara seperti itu. Ada lagi, kalau Anda menggunakan sosial media sebagai media untuk komunikasi, maka bisa jadi Anda tidak perlu keluar biaya banyak karena Anda hanya membuat konten yang organik. Tidak perlu pasang iklan di Facebook misalnya gitu. Ya. Kalau pasang iklan di Facebook, tentunya ada biaya. Yang saya kurang ahlinya. Anda tanya sama Bayu aja. Bayu itu kayaknya dia dari digital marketing agency, ya, yang maksudnya itu pasang iklan lewat Facebook atau Instagram atau YouTube lah gitu kira-kira.
Ya. Tapi mungkin dia nggak bikin konten untuk YouTube, konten buat TikTok nggak bikin. Gitu sih kira-kira. Iya Pak Bi. Nah ini kalau ada yang mau open mic bisa di request ya, di request lagi biar nggak Ya. ketutup. Nah sebelum nah ini ada yang Pak Ishak. Kalau cara bikin brand gimana ya? Ini baru mau belajar usaha Pak Bi. Bisa ikut kelas magnet branding. Nah, aku mau jualan aja kerjanya. Selling ya Pak Bi. Selling, direct selling gitu. Direct selling, hard selling. Jadi gini Mas, pola pikirnya begini. Kalau produk Anda hanya dibeli satu kali seumur hidup, Anda tidak perlu branding. Ya. Karena brand itu membuat konsumen menjadi pelanggan karena membeli berkali-kali. Jadi kalau misalnya Anda jualan kain kafan gitu ya, itu cuma dibeli sekali seumur hidup, karena orang cuma mati sekali, nggak perlu branding. Karena dia nggak akan balik ke Anda lagi untuk beli lagi. Beli lagi. Itu bisa kaget loh, tengah malam gitu, datang. Saya mau ganti kain kafan loh. Untung di hari Rabu, Pak, bukan hari. Ya ini supaya jelas aja dijelaskan ya. Gitu. Jadi kalau Anda tidak butuh membeli itu balik lagi, Anda tidak usah branding, gitu. Karena kalau branding, wah dia sudah meninggal tapi masih mengingat-ingat brand Anda. Males banget, meninggal gak usah ingat. Ya gitu ya Mas ya. Jadi ini supaya tajam aja sih pemikirannya. Ya. Tapi kalau Anda menghendaki produk Anda itu dibeli berulang-ulang, Anda perlu branding. Mengapa? Nah, karena brand adalah trust. Steve Jobs mengatakan brand is simply trust. Jadi kalau Anda dipercaya, maka orang akan beli lagi. Kalau Anda tidak percaya sama produknya, pengalaman pertama, tidak percaya, langsung brand hell. Langsung nggak akan balik beli lagi. Gitu. Itu adalah brand. Nah, kalau Anda serius mau belajar bikin brand, memang tidak bisa dijawab dengan satu kalimat. Ya, harus dikasih tahu gitu ya. Karena ada 4 macam nih, Mas. 4 macam nih. Anda perlu yang mana nih? Yang pertama itu tutorial. Tutorial itu pelajaran yang penuh dengan teori. Biasanya para akademisi ini yang ngajar ya. Orang nyebutnya Pak Guru, Pak Bi gitu ya. Itu karena mereka beranggapan saya memberikan teori akademisi. Ya. Nah, itu tutor atau guru. Nah, kalau Anda sudah tahu teorinya, terus langsung Anda praktek. Seperti orang naik mobil, walaupun sudah ada 3 kaca spion, kanan, kiri, sama di tengah, itu tetap ada blind spot-nya. Ya. Nah, seorang coach itu akan menunjukkan blind spot-nya. Jadi kalau Anda sudah tahu teorinya, tapi ketika dikerjakan kok ada masalah, maka Anda butuh seorang coach untuk membedah masalah itu. Makanya kalau coach itu ada ketemu coach, itu pasti dia nanya-nanya, udah kerjain ini belum, kerjain ini belum, ini udah belum, ini udah belum. Kenapa? Dia cari blind spot-nya. Itu coach ya. Beda dengan coach sepak bola. Kalau coach sepak bola itu lebih seperti mentor. Dia ahli strategi juga. Jadi ketika permainan 90 menit, 45 menit istirahat, itu dianalisa permainan tadi. Wah kamu salah, gini-gini, udah kamu ganti pemain, ganti strategi ya. Tadinya passing pendek, sekarang harus loop passing panjang lah gitu. Dia membaca permainan seorang strategis yang bisa menunjukkan ke depannya tuh permainannya harus gimana. Kalau seorang mentor itu Anda sudah tahu teorinya, Anda sudah ketemu blind spot-nya, tapi Anda nggak tahu ke depannya akan terjadi apa.
Jadi seorang mentor akan mengajarkan Anda, Ti, hati-hati ya, 2 kilometer dari sini ada polisi tidur di tengah jalan. Gitu. 5 kilometer dari sini ada jembatan rusak. Nah, kan gitu ya. Ada jembatan rusak. Nah, begitu, itu seorang mentor. Tapi seorang mentor, begitu sampai ke jembatan itu, dia nggak bisa betulin jembatan. Yang bisa betulin siapa? Jembatan itu seorang konsultan yang ahli di bidang konstruksi. Atau konsultan yang ahli di bidang sipil. Atau konsultan yang ahli di bidang aspal. Karena apa? Karena yang rusak aspalnya. Jadi, seorang mentor pun perlu seorang konsultan. Jadi, kalau pebisnis yang benar nih, dia harus punya guru, dia harus punya coach, dia harus punya mentor, dan dia harus punya konsultan. Kumpulan konsultan. Yang kalau diperlukan, wah ini lagi masalah dengan aplikasi, panggil programmernya. Wah ini lagi masalah dengan jaringan, panggil ahli jaringan. Itu konsultan. Gitu. Jadi, kalau Anda nanya ini, saya meraba-raba nih sebetulnya. Teman-teman ini sedang menanya teorinya, nanya blind spotnya, atau nanya ke depannya bagaimana, atau wah ini jembatan rusak nih Mbak Bi, saya butuh konsultan untuk konstruksi. Nah, yang mana ini saya menduga-duga nih kalau ada pertanyaan ya. Jadi makanya seringkali pertanyaan itu nggak bisa dijawab dengan satu kalimat ya. Teman-teman harap paham ya. Bukannya saya nggak mau, bukannya saya nggak bisa, tapi kondisinya itu harus dijelaskan gitu ya. Gitu sih kira-kira. Betul sih Pak Abi, setuju saya. Jadi maksudnya aku juga memperhatikan gitu ya dari peserta ataupun teman-teman gitu pertanyaan-pertanyaannya memang iya. Jadi itu seperti harus oke ini arahnya yang mana dulu nih gitu. Apakah dia perlu seorang mentor, apakah dia benar-benar tutor. Tapi aku jadi ingat itu Pak Abi, waktu Pak Abi udah ngingetin itu mungkin 10 tahun yang lalu kali ya. Ti inget loh, sebentar lagi masuk digital, sementara akunya santai aja. Terus Papa berkali-kali, Ti inget loh mau digital disruption, akunya masih belum. Begitu datang duar. ternyata itu fungsinya seorang coach berarti. Mentor seorang mentor. Karena menunjukkan akan terjadi apa. Gitu. Oke, ini aku kasih kesempatan teman-teman satu lagi kalau ada yang mau open mic, mungkin aku karena banyak yang pengen pastinya. Tapi tenang aja kan nanti kita akan brand clinic setiap minggu kan, setiap Rabu. Maksudnya setiap minggu di hari Rabu. Oke, sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Sati, Pak Bi. Salam. Dengan nama siapa Pak? Ya. Dengan Mirza dari Malang. Oke. Pak Mirza. Silahkan. Ya, Pak Bi, saya mau tanya tentang positioning brand atau produk. Itu apakah harus ekstrim kiri dan atau kanan atau bisa di tengah-tengah, Pak Bi? Ya. Persyaratan positioning itu memang harus beda ya. Jadi Anda harus cari pembeda yang membedakan antara Anda dengan pesaing. Ya. Jadi Anda kumpulin pesaing ada 5 atau 7 gitu atau 10, itu masing-masing punya keunggulan apa. Ya. Kemudian Anda cari keunggulan yang belum mereka punyai atau mereka sulit untuk ngikutin. Ya. Kalau itu Anda bisa menemukan sebuah perbedaan, meskipun tidak terlalu menonjol, tapi membuat Anda itu berbeda dari yang lain, kemudian membuat dan juga orang lain itu tidak bisa mengikuti, maka itu adalah sebuah positioning yang kuat. Kenapa? Karena dengan Anda menambahkan keunggulan tadi, positioning tadi, itu kategori Anda bisa menjadi kategori yang baru.
tidak lagi di dalam kategori pasar yang sama. Gitu, Mas. Misalnya, Kalau nih ya, ya, kalau misalnya, misalnya saya ambil kayak Starbucks yang dia kategorinya kopi yang bisa diterima banyak orang misalnya Pak Bia. ya, Yang ekstrim satunya coffee shop yang memang untuk penggemar kopi misalnya Pak Bia. hmm, Itu saya anggap kiri dan kanan. Apakah bisa ada brand yang di tengah-tengah misalnya menjembatani antara yang akan suka kopi misalnya seperti itu? ya nggak bisa, Mas, karena positioning itu memang harus membedakan. Anda harus pilih yang biasa-biasa saja atau yang berbeda. Ya. Nah, ini eh, contohnya apa ya? Kalau tadi contohnya kopi misalnya ya. Ya, Kopi itu kalau kalau kategorinya cuman kopi gitu, maka banyak sekali merek, ya, banyak sekali merek. Terus kemudian Anda seleksi tingkat 1 nih, kopi yang asli, ya, ada originnya. Misalnya originnya saya ini apa namanya punya kafe yang hanya jualan Arabica dari Gayo. Nah, ketika Anda cari di pesaing itu, ada nggak yang hanya jualan Gayo? Nggak ada, maka Anda salah satunya. Ya. Dan itu positioning yang sangat kuat, yaitu bahwa kami adalah kafe spesialis Gayo. Yang lainnya campur-campur gitu. Itu satu. Atau misalnya itu origin ya. ya, Yang kedua misalnya Anda bermain dengan apa namanya roaster sama grindernya ya. Jadi Anda bilang begini, ya, kami kalau semua orang jual origin, maka Anda bikin sesuatu yang beda dari origin. Misalnya kami adalah spesialis house blend. Jadi ya, house blend kami nggak ada lawannya. Kenapa? Kami mencampurkan 50% Gayo, ditambah dengan 20% Malabar, ditambah dengan 20% Wamena, ditambah dengan 10% dari Lampung, misalnya gitu. Ada Arabica, ada ya, Robusta, ya, menghasilkan sebuah rasa yang tidak sama, ya. Kemudian roastingnya juga, apakah Anda bikin dia sampai 100% jadi arang, atau cuma half persen, 50%, atau apa namanya 70%. Kemudian grindingnya, apakah grindingnya itu kasar, atau grindingnya halus, apakah Anda mengatakan bahwa misalnya grindingnya halus sampai tidak ada sisa, ketika diminum itu nggak ada ampasnya, ya, maka Anda bisa mengatakan bahwa diminum sampai ke ampasnya. Maka ketika Anda menjadi kafe yang punya house blend yang begitu kuat, Anda mempunyai positioning yang kuat di situ. ya. Jadi asalkan ada pembeda yang kuat di situ positioningnya jadi kuat Pak ya. Ya, dengan syarat Baik. Pesaing tidak bisa mengikuti. Kalau pesaing bisa mengikuti, Kesulitan mengikuti gitu Pak ya. iya harus kesulitan gitu ya. Ya, Contohnya misalnya gini, Anda punya apa namanya, punya kafe, kemudian punya mesinnya itu 2 grup, tapi punya 2 biji gitu ya. Nah ya, kemudian Anda tidak punya barista yang ahli meracik, atau roasternya juga Anda beli sudah jadi roastingannya, hanya grindingnya Anda yang lakukan. Anda kemudian bisa membuat sesuatu yang beda, yaitu Anda pakai temanya adalah everybody is a barista. Ya. Konsumen adalah barista. Jadi kalau ada konsumen datang pesan misalnya,
Saya mau cappuccino. Terus kemudian, oke, cappuccino. Baik, Anda tawarin dia. Mbak, Mas, mau bikin sendiri? Because we believe everybody is a barista. Oh, saya nggak bisa gini. Diajarin, dipandu, dimentorin. Nih caranya begini. Yuk, diajak ke mesin satunya. Diajak, kemudian diajarin ini loh, ambil gini, gini, grindingnya begini, kenapa harus ditekan, kemudian ditaruh kenapa harus pakai 2 grup, satu ini untuk diincipin sama baristanya, yang satu untuk dijual gitu ya. Udah gitu, dia suruh bikin. Begitu jadi, dia bilang, gimana Mbak? Wah enak ya. Nah, you are now a barista. Gitu. Kalau Anda bisa bikin seperti itu, Anda tiba-tiba menjadi satu-satunya dan berbeda. Positioning Anda adalah cafe yang everybody is a barista. Baik, Pak Bi. Enak ya ngomong sama saya? Jelas sekali, Pak Bi. Bocoran lagi. Makasih penjelasannya ya, Pak Bi. Mbak Sati juga. Ya, sama-sama, Mas. Enggak, ini cuma dikasih tahu caranya, tapi kita ngerjain setengah mati juga. Tapi ya. Oke, Mas. Ye, Pak Bi, makasih. Ya, sama-sama. Selamat ya, sukses ya. Sukses terus ya. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ya, semoga jawaban Pak Bi membantu dan bisa coba pelan-pelan dipraktekin ke arah mana tadi. Nah, ini kalau di sesi Q&A itu memang yang ditungguin teman-teman itu adalah jawaban surprise dari Pak Bi yang kayak gitu. Kalau ada Bu Tita jadi coach. Ada Bu Tita diinjak tuh. Kakinya diinjak. Tapi ya, itu supportnya Pak Bi untuk UMKM Indonesia loh, luar biasa. Ya, oke. Sudah jam 8:35, Pak Bi. Ya. Okay. Rasanya ya sudah 1 jam lebih kita bersama ya teman-teman. Ini pasti masih pengen, masih nggak mau berhenti deh dengerin tanya jawab Pak Bi gitu ya. Ini juga di kelas kayak gitu, kita sampai malam. Oke, lagi nggak apa-apa, udah pada mata setengah tapi tetap pengen dengerin tanya jawab sama Pak Bi. Gitu, tapi nggak apa-apa. Minggu depan masih ada karena kita akan adain setiap minggu di hari Rabu ya Pak Bi. Jam 7 sampai jam 8 malam. Kira-kira teorinya. Gitu. Nah, teorinya mudah-mudahan ada halangan. Coba kalau minggu depan tanggal berapa tuh Pak Bi? Apa kita lagi ada kelas ya? Enggak kayaknya. Masih tanggal-tanggal muda kan ya. Masih bisa. Namanya masih bisa. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mau mendapat infonya kelas-kelas Pak Bi, bisa ke akunnya Pak Bi. Di situ ada penjelasannya atau ke Pak Kasim. Tadi nomor teleponnya juga udah ada ya, dicatetin di situ. Yang Pak Bi hafal mati itu. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di kelas, dan kalau teman-teman jadi alumni nanti bisa akan kita kumpulkan di sebuah grup Instagram lagi, Telegram ya Pak Bi ya. Grup Telegram, grup WA, dari situ kita bisa saling belajar lagi lebih jauh antar alumni, dan jadi bisa sharing sama-sama. Pak Bi mungkin mau menutup? Ya, makasih banyak atas perhatiannya untuk malam hari ini. Ada yang komen nih, menarik sekali, nonton drakor Korea, Vincenzo ada Kopiko, dan langsung viral. Itu bukan kerjaan saya, itu kerjaannya si Pak Roni Arianto. Itu direktur ekspor. Ya, saya hanya melahirkan aja. Ya, tapi cukup bahagialah kalau produk yang dibuat, dan punya brand yang dibuat, konsep brand plan-nya yang dibuat itu bisa mendunia, ya itu alhamdulillah. Tapi percayalah bahwa itu semua terjadi karena izin Tuhan, dan pasti ada campur tangan Tuhan. Itu aja. Begitu aja teman-teman, saya sudah sampai di sini. Silakan ditutup. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sehat-sehat selalu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.